Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal untuk persiapan ulangan sumatif materi transformasi kelas 9. Soal yang pertama, titik P aksen 24, -18 merupakan bayangan dari titik P X, Y oleh translasi -5, 9. Tentukan koordinat titik P. Kita tulis dengan menggunakan konsep translasi. Sembarang titik X, Y yang ini dikenai translasi -5, 9. Diperoleh bayangan P aksen ini 24, -18. Dengan menggunakan konsep translasi, berarti X ini ditambah dengan -5. Sehingga bayangannya adalah sama dengan X ditambah -5. Koma, yang ini juga dijumlah Y ditambah 9. Y ditambah 9. Selanjutnya kita sederhanakan sama dengan X yang ini positif negatif jadi dikurangi 5, Y ditambah 9. Maka yang ini hasilnya sama dengan 24 ini. Berarti di sini bisa kita tuliskan X dikurangi 5 sama dengan 24, maka X sama dengan 24, ini dipindah ke ruas kanan menjadi ditambah 5, maka diperoleh X sama dengan 29. Yang kedua yang ini, Y-nya ini adalah sama dengan -18 ini. Berarti bisa kita tuliskan Y ditambah 9 sama dengan -18. Y sama dengan -18 ini dipindah ke ruas kanan positif menjadi dikurangi 9 sama dengan -27. Jadi koordinat yang ditanyakan ini P ini adalah X, Y, X-nya 29, yang ini Y-nya -27. Selanjutnya soal yang kedua. Titik M 3, -5 oleh dilatasi pusatnya O faktor skala K, bayangannya adalah ini. Tentukan nilai K. Hampir sama, kita gunakan konsep dilatasi titik M 3, -5 yang ini dikenai dilatasi pusatnya O, faktor skalanya K. Bayangannya ini M aksen -9,15. Maka dengan menggunakan konsep dilatasi ini dikalikan 3 kali K. Berarti di sini sama dengan 3K. Ini juga dikalikan -5 kali K, -5K. Dari sini maka -9 ini sama dengan 3K. Atau menggunakan yang ini, 15 ini sama dengan -5K. Kita gunakan salah satu saja. Berarti dari sini 3K sama dengan -9. K sama dengan -9 dibagi 3 diperoleh K sama dengan -3. Jadi K yang ditanyakan ini adalah -3. Selanjutnya soal yang ketiga, sebuah titik L 2, -3. Berarti di sini bisa kita tuliskan L 2, -3. Dicerminkan terhadap sumbu X, maka
bayangan dari titik L adalah, ini kita bisa gunakan konsep pencerminan, sembarang titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, negatif Y. Ini rumus untuk pencerminan terhadap sumbu X. Maka dari soal ini X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan negatif 3. Maka bayangannya adalah X berarti 2, negatif Y. Y-nya sendiri adalah negatif 3. Sekarang kita sederhanakan, bayangannya adalah 2, negatif jadi positif 3. Ini jika kita kerjakan dengan menggunakan rumus pencerminan. Sekarang kita kerjakan dengan menggunakan gambar. Berarti kita gambar titik L, letak titik L 2, negatif 3. Ini sumbu X-nya, X-nya 2, Y-nya negatif 3, berarti di sini. Ini adalah letak titik L, yaitu 2, negatif 3. Dan sumbu X ini sebagai cerminnya. Maka jika sumbu X ini sebagai cerminnya, yang dicerminkan titik ini, maka caranya adalah tarik garis yang tegak lurus dengan cermin ini. Jadi ini tegak lurus, kemudian garis ini diperpanjang sampai jaraknya ini sama dengan jaraknya ini. Ada 3 kotak, berarti bayangan dari titik L adalah di sini. L aksen sama dengan X-nya dulu, X-nya ini 2, kemudian koma, Y-nya di sini. Berarti Y-nya adalah 3. Jadi bayangannya adalah 2,3, hasilnya sama, baik dengan menggunakan rumus maupun dengan menggunakan gambar. Selanjutnya soal yang nomor 4. Sebuah titik N negatif 2,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1. Tentukan bayangan titik N. Kita ingat kembali rumus umum pencerminan terhadap garis X sama dengan H. X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Maka bayangannya adalah 2H dikurangi X, Y. Ini rumus pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Maka di sini bisa kita cari bayangan dari N negatif 2,4 dicerminkan terhadap garis ini X sama dengan 1. Maka bayangannya adalah 2H, 2 kali H. Hanya dalam hal ini adalah 1. Dikurangi X, X-nya yang ini, negatif 2. Kemudian, koma Y, Y-nya yang ini, 4. Maka kita sederhanakan N bayangan dari 2 kali 1, 2. Ini diperoleh ditambah 2,4. Maka bayangan dari N adalah 4,4. Sekarang kita cari dengan menggunakan gambar. Tentukan dulu letak titik negatif 2,4. Negatif 2,4 itu berarti ini X-nya, ini Y-nya. Berarti ini sumbu X, cari angka negatif 2 di sini. Kemudian Y-nya 4, berarti di sini. Ini adalah titik N, negatif 2,4. Selanjutnya buat garis X sama dengan 1. Cara membuat garisnya, cari sumbu X angka 1. Ini sumbu X angka 1 di sini. Berarti garis X sama dengan 1 adalah yang ini. Ini adalah garis X sama dengan 1. Nah, ini nanti sebagai cerminnya. Jadi, garis X sama dengan 1 ini sebagai cerminnya. Maka bayangan dari titik N ini, tarik garis yang tegak lurus dengan cermin, ini tegak lurus, kemudian diperpanjang sampai jaraknya ini sama. Berarti di sini. Maka bayangan dari N
adalah X-nya dulu. X-nya adalah ini, 4, Y-nya adalah ini, 4. Jadi bayangan dari titik N adalah 4,4. Hasilnya sama. Selanjutnya soal yang nomor 5. Tentukan bayangan titik negatif 3,4 dirotasikan terhadap pusat O 0,0 sejauh 90 derajat. Kita tulis dulu rumus umumnya. P, X, Y dirotasikan dengan pusat O sejauh 90 derajat positif. Berarti nanti berlawanan arah dengan jarum jam. Maka bayangannya adalah, di sini bisa kita lihat rumus yang sudah kalian pelajari. Bayangannya adalah negatif Y, X. Maka titik ini T negatif 3,4 dirotasikan dengan pusat O sejauh 90 derajat. Bayangannya adalah dengan mengikuti rumus ini. Ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya. Bayangannya adalah negatif Y. Y-nya 4 berarti negatif 4. X, X-nya adalah negatif 3. Ini bayangan dari T. Selanjutnya kita cari dengan menggunakan gambar. Kita tentukan dulu letak titik T, negatif 3,4. X-nya negatif 3, ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. X-nya negatif 3, Y-nya 4 ada di sini. Maka jika dirotasikan, kita tarik dulu garis dari O ke titik ini, ke titik T ini. Negatif 3,4. Kemudian ini kita putar. Berlawanan arah jarum jam. Ke sini putarannya. Karena yang diminta sejauh 90 derajat positif. Kalau positif, berlawanan arah jarum jam. Kalau negatif, searah jarum jam. Berarti kita putar seperti ini. Sampai nanti antara garis ini dengan garis ini nanti membentuk sudut 90 derajat. Jadi ini membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Sehingga bayangannya ada di sini. Ini adalah bayangan dari titik T. Berapa koma berapa? Kita lihat X-nya dulu ini. X-nya negatif 4, Y-nya ini negatif 3. Jadi hasil yang kita peroleh adalah sama.